Shalom saudara-saudari kasih Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Mari kita buka firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Inilah firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada masalah terbesar yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia dalam kehidupan ini, yaitu masalah dosa. Dosa adalah masalah yang kita bawa karena ketidaktaatan Adam saat ia melanggar perintah Tuhan di Taman Eden dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan karena ketidaktaatan Adam itulah dosa sudah menjalar kepada seluruh umat manusia dan tidak ada satupun yang luput dari dosa. Dosa mendatangkan kematian karena dosa adalah pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita semua tahu bahwa kita berdosa. Dan meskipun kita terlihat nyaman hidup dengan dosa, beberapa kali kita terlihat nyaman hidup dengan dosa, tapi kita tahu di dalam hati kita bahwa kita telah melanggar Allah yang Maha Kuasa. Dan hal ini membuat kita takut, karena dosa dan kematian adalah dua hal yang berkaitan. Satu-satunya jalan yang firman Tuhan nyatakan, di mana dosa dapat diselesaikan, hanyalah di dalam Kristus. Kristus, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Ia datang sebagai penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan Kristus harus datang menebus dosa kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Karena tanpa penebusan tidak ada penghapusan dosa. Kristus datang sebagai anak domba yang tidak bercacat. Anak domba yang layak untuk disembelih dan yang darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dan mengapa Kristus layak menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita? Kita kembali lihat di bagian yang baru saja kita baca. Di ayat 13 dan 14 dikatakan kita yang dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan sekarang kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Allah. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa segala hutang-hutang kita yang mendakwa kita itu sudah dihapuskan dan Tuhan sudah memakukan semuanya itu. Tuhan sudah memakukan semua pelanggaran-pelanggaran kita di atas salib. Kristus adalah penebus yang sempurna bagi kita. Karena Ia adalah Allah sepenuhnya dan Ia adalah manusia sepenuhnya. Ia Allah sepenuhnya karena hanya Allah sajalah yang sanggup untuk memenuhi semua standar Allah. Allah adalah Allah yang sempurna dan oleh karena itu Ia layak untuk menjadi penebus kita. Ia adalah manusia yang sempurna karena hanya manusialah yang dapat merepresentasikan sesama umat manusia untuk menjadi pengganti dari hukuman kita. Dan oleh karena itulah Kristus yang datang ke dalam dunia, Ia adalah pribadi yang taat sepenuhnya dalam kehendak Allah, dalam seluruh hukum-hukum Allah yang tidak dapat kita lakukan. Dan Ia melakukan itu semuanya untuk menebus dosa kita. Dan ini adalah penebusan yang sempurna. Kita mendapatkan penebusan yang sempurna itu di dalam anugerah Allah yang tidak kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Lalu yang kedua di ayat 15, penebusan Allah juga membawa satu hal yang signifikan dalam dunia ini dan dalam kehidupan orang percaya. Ayat 15 yang berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Penebusan Kristus di atas kayu salib juga menandakan kemenangan kita atas dosa dan maut. Kristus yang mati dan bangkit menyatakan, mendeklarasikan bahwa Kristus menang atas sang penguasa dunia ini, yaitu atas iblis. Saudara sekalian, kita adalah umat-umat yang dikatakan di Roma 8 lebih dari pemenang di dalam Kristus. Statement itu berarti kita adalah umat-umat yang juga menang karena Kristus menang sebagai perantara kita. Menang bukan berarti kita terbebas dari segala masalah. Menang bukan berarti kita berada di atas daripada orang-orang yang lain, atau kita mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang menyenangkan,
kemenangan berarti kita telah menang atas dosa dan maut. Saudara, mungkin pada saat ini kita terlihat tidak hidup di dalam kemenangan. Apalagi di masa pandemi yang tidak menentu seperti saat ini. Orang-orang Kristen terlihat sepertinya kalah dari dunia. Kita tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Gereja tutup. Banyak hal-hal yang selayaknya kita bisa lakukan kalau kita bisa berkumpul bersama, tapi kita tidak bisa lakukan hal itu. Interaksi kita terbatas. Kehidupan kita serba tidak menentu. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan sebuah janji yang fix dan pasti bahwa Ia telah menebus kita dan Ia telah menang atas dosa kita. Kita adalah umat-umat yang sudah dimenangkan Tuhan, ditebus Tuhan dan sudah menang atas dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Iblis tidak lagi mempunyai otoritas atas hidup semua orang percaya. Dan sekali kita di dalam Tuhan, selama-lamanya kita ada di dalam Tuhan. Biar ini menjadi pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami melihat karya-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kami, yang telah membawa kami ke dalam kemenangan yang sejati. Tuhan, bawa kami terus, pimpin kami terus untuk hidup di dalam kemenangan atas dosa, atas maut, dan atas kuasa dari iblis Tuhan. Dan ketika kami berjalan, biar ini menjadi pengharapan kami Tuhan, bahwa kami berjalan untuk selalu menyenangkan hati-Mu dan untuk selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.